A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Oke. Seperti biasa kita akan ini apa? Book reading. Book readingnya adalah buku karya Dr. Jalaluddin Rahmat Sujai ya. Di Pak Asa ada bukunya, yaitu Jangan Bakar Taman Surgamu. Jangan Bakar Taman Surgamu, karya Dr. Jalaluddin Rahmat. Buku ini tebalnya sekitar 120 halaman, bagi dalam beberapa bab, dan kita masih book readingnya adalah masih pada bab pengantar. Jadi hari ini mudah-mudahan kita akan selesaikan bab pengantarnya. Kita akan baca bab pengantarnya sampai tuntas ya, mudah-mudahan. Seperti biasa kita akan menghadiahkan dulu Fatihah dan sholawat untuk penulis buku ini, yaitu Al-Mukarram Alamah Jalaluddin Rahmat bin Rahmat Sujai wal marhumah wa Iskartini binti Suhada wa alihima wa walidina wal marhumin minal muslimin wal muslimat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk pada halaman 19. Apa akibat beramal tanpa warok menurut Al-Qur'an? Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang warok. Warok itu artinya adalah menghindar dari perbuatan buruk atau mencegah diri kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, ini pembahasan kali ini adalah apa akibat beramal tanpa warok. Apa akibat kalau tanpa kita menjauh dari perbuatan buruk itu. Nah, di buku ini pada halaman 19, Bapak akan membacakannya. Sudah banyak perbincangan dan buku tentang hukum-hukum Tuhan dalam Al-Quran. Tapi Muhammad Abdullah Dras ingin meneliti ajaran moral Al-Quran. Sudah waktunya umat Islam memberikan perhatian pada doktrin moral dalam Al-Quran. Doktrin moral Al-Quran artinya adalah ajaran-ajaran. Sudah waktunya umat Islam memberikan perhatian pada doktrin moral dalam Al-Quran, sesuai dengan misi Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jika ada kitab-kitab tafsir dengan judul Ahkam Al-Quran, kenapa tidak ada kitab besar yang menghimpun ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat moral dalam Al-Quran? Ini pertanyaan dari almarhum Sejalal itu menanyakan, kalau di dalam tafsir-tafsir itu ada Ahkamul Quran, yaitu tafsir yang menjelaskan tentang hukum-hukum Al-Quran, tentang sholat, tentang zakat dan sebagainya, atau apa-apa yang harus kita lakukan di dalam agama Islam, dalam beragama Islam. Dipertanyakan juga kenapa belum ada yang mencatat atau mengumpulkan tentang moral Al-Quran atau akhlakul Quran, akhlak fi Quran misalkan ya. Nah,
Karena Al-Quran juga adalah bagian dari ajaran-ajaran yang di dalamnya tidak hanya hukum, tapi juga ada ajaran moral. Misalkan dalam Quran kita disuruh untuk meniru Rasulullah SAW. Dalam Quran misalkan kita tidak boleh meninggikan suara kita. Dalam Al-Quran kita tidak boleh berkeras suara kita. Atau dalam Al-Quran kita misalkan tidak boleh untuk menghina orang tua. Jadi harus berbuat baik pada orang tua. Tidak boleh misalkan kita mengatakan kata-kata kotor, tapi harus menggunakan kata-kata yang baik. Waqulu linnasi husna, begitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Jika ada kitab-kitab tafsir dengan judul Ahkamul Quran, kenapa tidak ada kitab besar yang menghimpun ayat-ayat moral dalam Al-Quran? Abdullah Dras ingin menunjukkan kepada dunia modern keunggulan akhlak Islam. Di Prancis, pada waktu Perang Dunia II, ia mempersembahkan kepada akademia di Sorbonne karya utamanya La Morale du Quran dan memperoleh gelar PhD tahun 1947. Jadi Abdullah Dras itu dia masuk pada sekolah akademi Sorbonne, kampus universitas, kemudian dia menyelesaikan sekolah tingkat PhD, tingkat doktor S3, kemudian dia berhasil membuat satu karya La Morale du Quran, gitu ya. Pada bagian bukunya yang diberi judul Uqubat Akhlaqiyah Salbiyah. Jadi bukunya itu berjudul Uqubat Akhlaqiyah Salbiyah, yang diterjemahkan sebagai sanksi moralitas negatif. Oke, sanksi akibat moral yang buruk, ya, atau hukuman bagi pelaku perbuatan buruk. Muhammad Abdullah Dras menyebutkan akibat-akibat buruk karena tidak menjalankan wara. Tidak menjalankan wara artinya tidak berupaya menghindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Berikut ini adalah hal-hal yang akan terjadi kalau kita beramal tanpa wara. Satu, amal-amal kita akan dihapuskan atau sia-sia, tidak berguna sama sekali maksudnya. Hal ini tercantum dalam surah 2 ayat 217, 264, 276, kemudian pada surah 3 ayat 22, ayat 117, kemudian pada surah 5 ayat 5 ayat 53, pada surah 7 ayat 147, pada surat 9 ayat 17, pada surah 53, pada surah 9 ayat 17, ayat 52, ayat 53. Teman-teman bisa melihat pada tayangan yang bahasa itu ya. Oke. Kalau kita beramal tanpa wara, maka amal-amal kita akan dihapuskan atau sia-sia atau tidak berguna gitu. Yang kedua, kalau kita beramal tanpa wara itu, maka kita akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tercantum dalam surah 29 ayat 23. Yang ketiga, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Tercantum pada surah 4 ayat 137, 168. Kemudian pada surah 47 ayat 34. Kalau kita beramal tanpa waro, maka yang keempat kita akan dihijab untuk bisa melihatnya. Ini tercantum pada surah 83 15. Kita akan dihijab. Dihijab itu, hijab artinya adalah batas atau artinya adalah penutup. Jadi kita akan tertutupi, bahkan kita akan tidak bisa melihat Allah. Ini mungkin kaitannya dengan nanti di akhirat. Atau kita tidak akan mengetahui Allah, atau juga kita tidak akan mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, atau kita tidak akan bisa memahami ayat-ayat Allah karena kita terhijab, karena kita ditutupi.
Kenapa? Karena kita beramal atau melakukan kegiatan-kegiatan kita itu tanpa warok, tanpa berupaya untuk menjauhi perbuatan buruk. Yang kelima, kalau kita beramal tanpa warok, maka Allah tidak akan memberikan perhatian kepada kita dan tidak mensucikan kita. Jadi Allah tidak, kalau kita doa juga tidak akan segera dikabulkan, tidak akan segera dipenuhi. Bahkan kita juga tidak akan, kalau kita memohon ampun, tidak akan segera untuk dibersihkan dosa. Jadi maksudnya itu tercantum dalam surah 2 ayat 174, surah 3 ayat 77. Yang keenam, kita kehilangan cahaya rohani pada surah 57 ayat 13. Ketujuh, kita dibutakan, dibisukan, dan ditulikan pada hari kiamat. Surah 17, 76, surah 97, surah 20, ayat 124. Maksud dari dibutakan, dibisukan, dan ditulikan pada hari kiamat adalah bahwa kita nanti tidak akan mendengar, tidak akan melihat, dan tidak akan mampu berbicara pada saat kiamat itu, karena kita melanggar satu perbuatan, yaitu beramal tanpa warok. Kalau kita beramal tanpa warok, maka kita akan tertipu dan tercela. Ini surahnya surah 8 ayat 7, surah 15 ayat surah 8 ayat 7 dan surah 8 ayat 13, kemudian surah 45 ayat 34. Kita masuk neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terusir. Ini yang yang ke-9 ya. Jadi kalau kita beramal tanpa warok, maka kita akan masuk kepada neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang ke-10, kita tidak akan punya pembela dan penolong. Tercantum pada ayat surah 42 ayat 8. Kata pembela dan penolong itu artinya adalah syafaat ya. Jadi kalau kita orang-orang yang biasa baca salawat, nanti kita akan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita beramal tetapi tanpa waro, maka kita tidak akan dapat pembela dan penolong. Kita tidak akan ditolong oleh Rasulullah SAW. Kita tidak akan ditolong oleh orang-orang yang baik dalam hal misalkan orang-orang baik atau orang-orang soleh. Dalam hal ini mungkin kita tidak didoakan, ya, sehingga kita tidak dapat ampunan. Ke-11, pintu langit akan ditutupkan pada kita. Nah, maksud pintu langit akan ditutupkan pada kita itu adalah kalau kita beribadah, kalau kita berdoa, ya tidak akan segera dikabulkan. Artinya terus aja kita berdoa, tapi tidak akan segera dikabulkan karena seakan-akan tertutup langit. Surah 7 ayat 40. Kemudian yang ke-12, kita menderita kerugian besar. Nah, ini perlu kita pahami, menderita kerugian besar karena kalau kita beramal tanpa waro, tanpa menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, maka perbuatan buruk itu akan menghanguskan pahala-pahala kita, akan menghanguskan kebaikan-kebaikan kita. Nah, ini yang dimaksud dengan menderita kerugian besar. Kita misalkan sudah contohnya kalau misalkan kita punya kebun anggur misalnya, kebun anggur yang sudah berbuah, sudah siap dipanen, tiba-tiba kan kita capek ya, sudah menanam, memupuk, merawat dengan baik-baiknya, kemudian saat mau memanen, besoknya tiba-tiba ada badai yang kemudian merusak seluruh kebun kita itu. Nah, kita kan pasti akan merasa rugi, kecewa dengan adanya badai itu. Nah, kerugian yang sangat besar seperti itu. Nah, tapi kalau kerugian yang besar maksud di sini adalah kerugian dari arti bahwa kita sudah beribadah, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, tetapi oleh Allah Ta'ala tidak diterima. Nah, atau bahkan bahkan amal-amal baik itu nanti di akhirat misalkan diambil orang. Karena kalau misalkan kita termasuk orang yang bangkrut sih, misalkan gini,
ada seseorang di antara kita, misalkan Agil yang sedang tidur, gitu. Agil misalkan berbuat tidak baik kepada kepada salah seorang di antara kalian itu. Nah, tetapi Agil itu belum minta maaf, dan belum minta maaf, terus Agil itu keburu meninggal dunia. Termasuk orang yang dijahili atau yang dizolimi itu meninggal dunia. Nah, nanti di akhirat, gitu ya, karena Agil itu, misalkan, karena Agil itu suka baca Quran dan sebagainya, dan banyak pahalanya, tetapi belum meminta maaf dan sebagainya kepada orang yang dizalimi oleh Agil, maka orang yang dizalimi itu akan menanti keadilan kepada Allah Ta'ala, meminta keadilan, dan yang terjadi adalah pahala yang ada pada Agil yang sebesar dari kejahatan Agil itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Kan rugi ya kayak gitu. Nah, pasal gimana kalau misalkan Agilnya tidak punya pahala, dosa semua seluruhnya. Nah, kalau dosa semua, maka dosa orang yang dizaliminya itu diberikan kepada Agil tambah banyak ya, begitu. Nah, itulah sebuah kerugian yang sangat besar. Pada halaman 21, dalam idiom Al-Quran, idiom tadinya istilah-istilah, tanpa warok, kita mengurai tenunan yang sudah kita rajut dengan kuat. Pada ungkapan Nabi yang mulia, dengan ibadah dan amal soleh, kita membangun taman-taman di surga. Tetapi tanpa warok, kita mengirimkan api ke taman-taman itu dan membakarnya. Nah, istilahnya kan kalau kita beramal baik, melakukan kebaikan-kebaikan, kita kan sedang menumpuk, menghimpun beberapa pahala-pahala. Nanti pahala-pahalanya itu ada yang berbentuk rumah, ada berbentuk taman-taman, pokoknya sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, kalau kemudian kita punya banyak taman yang indah, yang menyenangkan nanti di surga, tetapi kemudian kita melakukan suatu perbuatan yang tanpa warok, tanpa menghindar dari perbuatan buruk, maka taman-taman kita, kebun-kebun kita itu, sesuatu yang menyenangkan kita itu akan hangus terbakar karena perbuatan yang buruk itu. Karena perbuatan yang di dalamnya kita tidak ada perbuatan warok, tidak menjauhi perbuatan buruk. Jadi kita harusnya menjauhi perbuatan buruk. Jika pelukis Yunani, ini terkait dengan cerita yang Pak Asa sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jika pelukis Yunani dalam cerita Rumi melukis tembok dengan panorama yang mempesona, kita akan ikut dengan pelukis Cina yang membersihkan tembok dengan membersihkan pembersihan yang sempurna. Biarkan tembok hati kita yang bersih itu memantulkan lukisan Yunani dengan cahaya yang lebih gemerlap. Pelukis Yunani itu melakukan rukun takwa yang kedua, amal saleh. Sedangkan pelukis Cina menjalankan rukun takwa yang pertama, wara. Perlu Pak Asa sampaikan bahwa di buku pengantar ini adalah bahwa ini bagian ke-1 yang sejatinya nanti akan dilanjutkan buku ini, penjelasan buku ini ya. Buku ini akan dibikin lagi buku jilid kedua dan ketiganya. Seri yang pertama adalah seri Warok, seri yang kedua nanti adalah seri Ihsan, seri ketiga baru Rahmat. Tetapi beliau sudah wafat, artinya yang dua lagi menjadi semacam kelanjutan, dilanjutkan lagi nanti oleh para penerusnya. Mungkin di antara kita, di antara kalian ada yang menulis nanti tentang ihsan, menulis tentang rahmat dan sebagainya, yang melanjutkan dari pembahasan dari Allah Yarham. Buku yang sempat kita dengarkan, kita simak tadi adalah buku Jangan Bakar Taman Surgamu, karya Jalaluddin Rahmat ini. Kalau kita urai kembali dari awal, dari masa-masa kita memulai dari book reading ini, ada satu kutipan di bagian belakang buku
yaitu bahwa pada hari kiamat nanti sabda Nabi Muhammad SAW, berkaum-kaum datang dengan membawa kebaikan sebesar rangkaian gunung Tihamah, tetapi kebaikan itu semua diperintahkan untuk dibakar api. Allah menjadikan amalnya bagaikan debu yang bertebangan. Orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah mereka melakukan salat? Apakah amal yang dibakar sampai bertebangan itu melakukan salat?" Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka melakukan salat, puasa, serta mengambil sebagian malamnya untuk beribadah. Tetapi apabila dari jauh terlihat sedikit saja keuntungan dunia, mereka melompat padanya dengan cepat. Jadi kalau dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita banyak ibadah, banyak sholat, banyak zakat, banyak melakukan kebaikan, tetapi kita masih cinta dengan dunia. Masih cinta dengan dunia artinya begitu begitu bersemangat untuk mengejar uang, bersemangat untuk menumpuk-numpuk kekayaan, maka amal-amal kita akan dibakar oleh Allah Ta'ala, akan dihanguskan. Karena itulah seharusnya kita dalam hidup itu tidak melulu melupakan, janganlah melupakan akhirat. Dalam hidup ini janganlah kita melupakan ajaran-ajaran agama. Dalam hidup ini janganlah kita meninggalkan agama. Tetapi dalam hidup ini sambil kita melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan sekolah, belajar, dan sebagainya, diisi pula dengan kegiatan keagamaan, diantaranya membaca Al-Quran, sholawat, doa, sholat, dan sebagainya. Jangan sampai dilupakan. Kalau dilupakan dan kita fokus dengan urusan-urusan yang terkait dengan dunia, maka pahala kita, amal-amal ibadah kita akan dibakar seperti akan dihapuskan. Amalnya akan bertebangan bagaikan debu yang bertebangan. Jadi dibakar sampai hangus, bahkan amalnya nanti bagaikan debu yang berterbangan. Pak saya kutipkan dulu surah Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Oke, demikian teman-teman buku reading kita pada kesempatan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas kekurangan dari Pak Ahsa dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran terkait dengan warok, pelajaran-pelajaran yang terkait dengan book reading ini. Semata-mata ini bagian dari mengingatkan kita kembali, mencerahkan agar kita senantiasa ingat dengan ibadah-ibadah, ingat dengan Allah Ta'ala, ingat dengan Rasulullah SAW, dan kita tidak terpesona, tidak melulu dalam urusan-urusan yang dunia. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina ala Muhammad wa ali Muhammad.